Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program Mandiri tentang tes psikotes. Pertama-tama di sini kita masukkan terlebih dahulu file header-nya. Pertama itu include Ustream. Di sini Ustream untuk cin, memanggil cin, cout, and lines. Kemudian include windows.h. Di sini windows.h itu untuk sistem seperti sistem CLS, sleep. Kemudian include unistd.h untuk usleep. Kemudian include fstream untuk ifstream. Kemudian masukkan using name std. Kemudian kita gunakan boolean bool dengan kita ketik bool is long in. Kemudian kita deklarasikan variabel username, password, UN, dan PW dengan tipe data string. Kemudian kita ketik cout, masukkan username yang terdapat tanda petik 2 di atas. Kemudian cin username, cout masukkan password, cin password. Kemudian ifstream read username plus .txt. Di sini ifstream itu input file stream, di mana kita akan menginputkan sebuah file. Pada pembelajaran pertama-tama kita selalu memberi input pada variabel. Kalau tidak kita inisiasikan, kita input melalui keyboard. Nah, bedanya di sini kita akan memberikan input tersebut melalui file. File yang dimaksud di sini seperti file-file yang biasanya kita lihat di komputer seperti .txt, .doc, .mp3. Nah, di sini kita gunakan .txt. Kemudian getLine read UN, getLine read PW. Kemudian kita masuk ke pernyataan if, di mana UN sama dengan username dan PW sama dengan username, PW sama dengan password, maka akan dilakukan return true. Jika tidak, maka akan dilakukan return false. Kemudian masuk ke function void load, di mana void loading dengan variable notif bertipe data string. Kita masukkan di sini AB cout notif. Kemudian kita inisiasikan di sini A sama dengan 177 dan B sama dengan 219. Kemudian cout garing T untuk judul. Kemudian masuk ke pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 20, i plus plus cout A, cout garing T. Kemudian ke pengulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 20, i plus plus cout B. Kemudian sleep 100. Kita menggunakan fungsi sleep di sini untuk mengganti fungsi pengulangan for. Sleep di sini untuk menghentikan program berjalan dalam satuan milisecond. Berarti di sini program akan berhenti selama 100 detik. Kemudian masuk ke sistem CLS untuk membersihkan layar. Kemudian masuk ke function void rocket loading, jar rocket, di mana rocket dengan tipe array. Kemudian ini gambar roket. Kemudian ke pengulangan for integer i sama 0, i kurang dari 50, i plus plus cout and line untuk melompat ke bawah konsol. Kemudian cout roket. Kemudian integer j sama dengan 300.000. Pengulangan for di mana i sama dengan 0, i kurang dari 50, i plus plus, maka akan dilakukan usleep d. Usleep di sini untuk menghentikan program berjalan dalam satuan mikrosecond.
J tadi itu kan 300.000. Jadi 300.000 itu sama dengan 0,3 detik. Maka program itu akan berhenti selama 0,3 detik. Kemudian kita masuk ke J sama dengan J dikali 0,9. Kemudian cout and line untuk memindahkan baris roket ke atas. Kemudian sistem CLS. Kemudian masuk ke function header. Ini berupa judul psikotes. Kemudian di sini kita menggunakan garing T untuk agar posisi ini di tengah. Kemudian function petunjuk di sini ada 13. Mana sini? Cout petunjuk cout 1. Isi bila terdiri Anda dengan benar dan lain. Cout. Kemudian cout 2. Lalu pilih Y untuk memulai mengerjakan soal. Kemudian cout 3. Sistem pengerjaan bersifat sekuensial tidak dapat kembali ke soal sebelumnya and line. Kemudian cout 4. Jawab soal dengan baik dan benar. Cout 5. Jawab soal dengan cara memasukkan sebuah karakter pilihan Anda A, B, C, D, atau E. Kemudian cout jawab 6. Jawab B jika ingin langsung lanjut ke soal berikutnya tanpa menjawab atau skip. Kemudian and line. Kemudian cout 7. Jawab X jika ingin mengakhiri tes psikotes. Kemudian inline. Kemudian cout 8. Inputkan dapat berupa huruf besar maupun kecil. Di sini tidak non-case sensitif. Kemudian inline. Kemudian cout 9. Pastikan memasukkan inputan yang sudah ditentukan A, B, C, D, E, P, atau X. Jika selain daripada itu akan dianggap salah. Kemudian cout 10. Pastikan Anda sudah mengisi jawaban sebelum ke soal berikutnya. Cout 11. Setelah soal selesai dijawab, lihatlah skor Anda. Cout 12. Pembahasan hanya diperlihatkan sejauh mana Anda menjawab soal. Cout 13. Sistem penilaian benar, maka akan ditambah 4. Jika salah dikurang 1, tidak menjawab 0. Kemudian inline. Kemudian function. Masuk ke function. Void biodata, di mana ada string nama, umur, NIM, jurusan, fakultas, universitas. Kemudian cout data peserta, cout nama yang akan diisi oleh nama, cout umur akan diisi oleh umur, cout NIM yang akan diisi oleh NIM, cout jurusan yang akan diisi oleh jurusan. Kemudian function void soal integer nomor. Cout soal no yang akan diisi oleh nomor. Switch nomor ke 1 untuk soal nomor 1. Cout dispensasi sama dengan titik. Kemudian masuk ke pilihan gandanya. Cout A pelarangan, cout B kelonggaran, cout C perizinan, cout D pencegahan, cout E hadiah. Case 2 untuk soal nomor 2, soal cout agresi sama dengan cout penyerangan A penyerangan, cout B permusuhan, cout C permintaan, cout D pertemuan, cout E pertikaian. Kemudian masuk ke case 3 untuk soal nomor 3, case 4 untuk soal nomor 4, case 5 soal untuk soal nomor 5, sampai soal terakhir yaitu soal nomor 55. Di sini cara penulisan sama hanya berbeda soal dan pilihannya saja. Sampai case 55 untuk soal nomor 55. Kemudian jika selesai, maka akan dilakukan cout and line. Selanjutnya void penjelasan in nomor, cout pembahasan titik 2, and line, switch nomor. Kita masuk ke case pertama.
See out, dispensasi adalah suatu keputusan negara yang memberikan kebebasan atau kelonggaran dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Line. Kemudian break, kita masuk ke case 2. See out, agresi adalah perilaku merugikan dalam interaksi sosial. Dalam psikologi perilaku, agresi adalah bagian dari perilaku yang menyebabkan kerusakan seperti bentuk penyerangan. Agresi bisa menyakiti individu maupun kelompok. Line. Kemudian kita break, masuk ke case 3. See out, akhlak berasal dari kata kulugun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Line. Kemudian break, kita masuk ke case 4. See out, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Line. Break, masuk ke case 5. See out, Batra dapat berarti suatu kapal kayu yang sangat besar seperti yang dipakai oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan keluarganya dan hewan-hewan dunia dari air bah. Line. Kemudian kita break, masuk ke case 6. See out, citra dalam bahasa Inggris atau image adalah kombinasi antara titik, garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek, biasanya objek fisik atau manusia. Citra bisa berwujud gambar atau picture 2 dimensi seperti lukisan, foto, dan berwujud 3 dimensi seperti patung. Line. Kemudian kita break, masuk ke case 7. See out, dikotomi adalah pembagian atas 2 kelompok yang saling bertentangan. Line. Kemudian kita break, ke case 8. See out, holistik adalah suatu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Line. Kemudian kita break, masuk ke case 9. See out, dalam KBBI, arti dari kampiun adalah kampiun, nomina atau kata benda pemenang terakhir dalam perlombaan atau pertandingan, atau sering kita sebut dengan juara. Line. Kemudian break, kita masuk ke case 10. See out, konsensus adalah kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Line. Kemudian break, kita masuk ke case 11. See out, defensif adalah bersikap bertahan, antonim serangan. Line. Break, masuk ke case 12. See out, pengertian anomali adalah suatu keganjilan, keanehan, atau penyimpangan dari keadaan biasa atau normal yang berbeda dari kondisi umum dalam suatu lingkungan. Anomali adalah secara umum mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi fisik dan dimensi perilaku. Dari dimensi fisik, anomali digambarkan sebagai suatu penyimpangan satu bagian atau bahkan tubuh manusia secara keseluruhan. Antonimnya adalah normal. Line. Kemudian break. Selanjutnya case 13, see out. Dalam KBBI, kata antipati berarti penolakan atau perasaan tidak suka yang kuat, perasaan menentang objek tertentu yang bersifat personal dan abstrak. Line. Lalu kita break, masuk ke case 14. See out, menurut KBBI, arti kata konkav adalah cekung. Konkav memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat, sehingga konkav dapat mengubah kata benda atau kata ganti, biasanya dengan menjelaskan atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Line. Kita masuk ke case 15. See out, adjektiva atau kata sifat, basah karena tersiram air dan sebagainya, berlumuran, darah, dan sebagainya. Line. Break,
masuk ke case 16. See out, makna curam di KBBI adalah terjal dan dalam. N-line. Break masuk ke case 17. See out, delusi adalah salah satu jenis gangguan mental serius yang dikenal dengan istilah psikosis. Psikosis ditandai dengan ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, dan emosi dengan realitas yang sebenarnya. Orang yang mengalami delusi seringkali memiliki pengalaman yang jauh dari kenyataan. N-line. Break, kita masuk ke case 18. See out. Epilog adalah memuat kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pembaca, penonton, serta pendengar dalam sebuah pementasan. N-line. Break, kita masuk ke case 19. See out, absolut adalah mutlak atau tidak terbatas. Kekuasaan absolut berarti kekuasaan mutlak dan tidak terbatas yang dimiliki seseorang, sehingga cenderung bersifat otoriter. Biasanya kekuasaan absolut dimiliki oleh seorang raja, terutama raja-raja pada zaman dulu. N-line. Break, kita masuk ke case 20. See out, makna hadir di KBBI adalah ada atau datang. N-line. Kemudian break, kita masuk ke case 21. See out, balada merupakan jenis lagu dan teh merupakan jenis minuman. N-line. Break, kita masuk ke case 22. See out, suhu diukur dengan skala Fahrenheit, sedangkan gempa diukur dengan Richter. N-line. Break. Case 23. See out, ruang pesawat yaitu kabin dan rumah beruangan. N-line. Kemudian break, kita masuk case 24. See out, mendobrak supaya bisa masuk dan menyela supaya dapat berbicara. N-line. Kemudian break, kita masuk case 25. See out, mobil membutuhkan bensin, manusia membutuhkan makanan. N-line. Break, kita masuk case 26. See out, pembalap melakukan pekerjaannya membalap di sirkuit, sedangkan petinju melakukan pekerjaannya bertarung di ring. N-line. Break, kita masuk case 27. See out, mata uang dari negara Italia adalah euro, mata uang dari negara Argentina adalah peso. Kemudian N-line. Lalu break, kita masuk case 28. See out, makanan sama dengan lapar, jika lapar kita makan, dan jika haus kita minum. N-line. Kemudian break, kita masuk case 29. See out, titik akan membentuk sebuah garis dan sel akan membentuk sebuah jaringan. N-line. Break, kita masuk case 30. See out, organ merupakan alat musik seperti piano yang menghasilkan sebuah suara, dan not adalah pelambangan dari sebuah nada. N-line. Kemudian break. Selanjutnya case 31. See out, X sama dengan berapa hari yang dibutuhkan jika memperkerjakan 20 orang. N-line. See out, 20X sama dengan 48 dikali 10. N-line. See out, 20X sama dengan 480. N-line. See out, X sama dengan 480 dibagi 20. N-line. See out, X sama dengan 24. N-line. See out, jadi waktu yang diperlukan untuk membuat sebuah kios jika menggunakan tenaga kerja sebanyak 20 orang adalah 24 hari. N-line. Kemudian kita break, masuk case 32. See out, jumlah dari 57 ditambah 13 sama dengan 70. N-line. Break, kita masuk case 33. See out, bunga sama dengan 406.000 dikurang 350.000 sama dengan 56.000. N-line. See out, presentase sama dengan 56.000 dibagi 350.000 dikali 100% sama dengan 16%. N-line. Kemudian break, kita masuk case 34. See out, bunga sama dengan 15% sama dengan 15/100. N-line. See out, penambahan uang oleh bunga koperasi sama N-line. See out sama dengan 15/100 dikali 90.000
sama dengan 13.500. Endline si out sehingga total uang sama dengan 90.000 ditambah 13.500 sama dengan 103.500. Endline si out jadi setelah setahun uangnya menjadi 103.500. Endline, kemudian kita break, lalu masuk ke case 35, si out waktu sama dengan jarak tempuh dibagi kecepatan. Endline, si out waktu sama dengan 37,5 km dibagi 15 km per jam sama dengan 2,5 jam. Endline, si out waktu tiba sama dengan waktu berangkat tambah waktu di jalan atau lama perjalanan. Endline, si out waktu tiba sama dengan jam 7.55 tambah jam 2 tambah 2 jam 30 sama dengan 10.25. Endline, si out jadi Adi tiba di tempat tujuan pada pukul 10.25. Endline, break, kita masuk case 36. Si out 1000 kali 150 sama dengan 150.000. Endline, si out 1000 kali 180 sama dengan 180.000. Endline, si out 180.000 kurang 150.000 sama dengan 30.000. Endline, si out 30.000 dibagi 150.000 kali 100% sama dengan 20. Endline, si out jadi untung pedagang jeruk tersebut adalah 20%. Endline, break, kita masuk case 37. Si out Makassar sama dengan kambing sama dengan hewan berkaki 4. Endline, si out Malang sama dengan sapi sama dengan hewan berkaki 4. Endline, si out Jakarta sama dengan kerbau sama dengan hewan berkaki 4. Endline, si out maka. Endline, si out Jakarta sama dengan harimau sama dengan hewan berkaki 4. Endline, si out jawabannya adalah C. Endline, break, kita masuk ke case 38. Si out lihat bilangan dengan jarak 2 bilangan sehingga kita memiliki 3 baris yaitu titik 2. Endline, si out 4, titik titik, 5, titik titik, 7, olah sama dengan plus 1. Endline, si out 2, titik titik, titik titik, 4, titik titik, titik titik, 6, titik titik, titik titik, titik titik. Olah sama dengan plus 2. Endline, si out titik titik sama dengan 6 tambah 2 sama dengan 8. Endline, si out 1, titik titik, titik titik, 4, titik titik, titik titik, 7, titik titik, 77, titik titik, pola sama dengan plus 3. Endline, si out titik titik sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. Endline, si out jawabannya adalah 8,10. Endline, break, case 39, si out no sama dengan 5. N0 sama dengan 5, NT sama dengan 320. Endline, si out interval pembelahan bakteri T sama dengan 1 detik. Lama pembelahan bakteri delta T sama dengan endline, si out NT per N0 sama dengan 2 pangkat T besar per T kecil. Endline, si out sama dengan 320 dibagi 5 sama dengan 2 pangkat T besar per 1. Endline, si out sama dengan 64 sama dengan 2 pangkat T. Endline, si out jadi T sama dengan 6 detik. Endline, kemudian break, kita masuk case 40. Si out S lintasan ke bawah sama dengan H per 1 dikurang R persamaan 1.
N-line, Cout, S lintasan ke atas HR per 1 kurang R. Ini persamaan 2. N-line, Cout, total lintasan sama dengan persamaan 1 tambah persamaan 2. N-line, Cout, total lintasan sama dengan H per 1 kurang R tambah HR per 1 kurang R. N-line, Cout, H kali 1 tambah R per 1 kurang R. N-line, Cout, 10 kali 1 tambah 1/4 dibagi 1 kurang 1/4. N-line, Cout, 10 kali 7/4 per 1/4. N-line, Cout, 10 dikali 7. N-line, jadi Cout jadi panjang seluruh lintasan adalah 70 meter. N-line, kemudian kita break, masuk ke case 41, Cout suku ke-5 sebuah deret aritmatika adalah 11 dan jumlah nilai suku ke-8 dengan suku ke-12 sama dengan 52. Maka jumlah 8 suku pertama deret itu adalah 76. N-line, kemudian kita break, masuk ke case 42, Cout C, A, D, B, titik-titik, N-line, Cout, untuk sistem deret di atas digunakan beda min 2 tambah 3, min 2 tambah 3, min 2 tambah 3. N-line, Cout sehingga C kurang 2 sama dengan A. N-line, Cout A tambah 3 sama dengan D. N-line, kemudian Cout D kurang 2 sama dengan B. N-line, Cout B tambah 3 sama dengan E. N-line, Cout E kurang 2 sama dengan C. N-line, Cout jadi untuk jawaban di atas adalah E dan C. Jawab optionnya adalah C. N-line, kemudian kita break, masuk ke case 43. Cout Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. N-line, Cout S4 sama dengan, kita masukkan A-nya yaitu 3 kali 1 kurang 5 pangkat 4. Karena N-nya 4, maka kita masukkan pangkat N ini adalah 4 per 1 kurang 5. N-line, Cout S4 sama dengan 3 dikali 1 kurang 625 per minus 4. N-line, Cout S4 sama dengan 3 dikali minus 624 per min 4. N-line, Cout S4 sama dengan minus 1872 per minus 4. S4, N-line, Cout S4, ini salah, jadi S4 sama dengan minus 1872 per minus 4. N-line, Cout S4 sama dengan 468. Jadi 1872 dibagi 4. Karena sama-sama negatif, hilang yang negatifnya. Nah, jadi hasilnya 468. Lalu N-line, kemudian kita break, masuk ke case 44. Cout Sn sama dengan N per 2 dikali A tambah UN. Lalu N-line, kemudian Cout S24 sama dengan, nah, N-nya itu 24, jadi N per 2 yaitu 24 per 2 kali A-nya 9 tambah UN-nya 55. N-line, Cout S24 sama dengan 12 dikali 64. N-line, Cout S24 sama dengan 768. N-line, kemudian kita break,
Selanjutnya kita masuk ke case 45, Cout jumlah 101 bilangan genap berurutan sama dengan 13.130. N-line Cout A tambah 2 tambah A tambah 4 tambah titik-titik tambah U101 sama dengan 13.130. N-line Cout B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan A tambah 2 kurang A sama dengan 2. N-line Cout Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1B. N-line Cout 13.130 sama dengan 101 per 2 dikali 2A tambah 200. N-line Cout 13.130 sama dengan 101 per 2 dikali 2 dikali A tambah 100. N-line Cout 13.130 sama dengan 101 dikali A tambah 100. N-line Cout 13.130 sama dengan 101A tambah 10.100. N-line Cout 101A sama dengan 13.130 dikurang 10.100 sama dengan N-line Cout 101A sama dengan 3.030. N-line Cout A sama dengan 3.030 per 101. N-line Cout A sama dengan 30. N-line jadi Cout jadi suku pertama sama dengan 30. N-line kemudian break kita masuk case 46. Cout 99, 114, 100, titik-titik, 101, 112. N-line Cout memiliki konsep penjumlahan lalu pengurangan dengan berurutan dari 15 kurang 11. 15 sampai 11. N-line maka 99 tambah 15 sama dengan 114. N-line Cout 114 kurang 14 sama dengan 100. N-line Cout 100 tambah 13 sama dengan 113. N-line Cout 113 kurang 12 sama dengan 101. N-line Cout 101 tambah 11 sama dengan 112. N-line Cout jadi jawabannya adalah 113. N-line break kita masuk ke case 47. Cout 4,16, 36,25, titik-titik, 36, 196. N-line Cout selang 1 baris. N-line Cout 4 ke 36. Jadi 2 pangkat 2 ke 6 pangkat 2 sama dengan 6 kurang 2 sama dengan 4. N-line Cout 36 ke titik-titik. 6 pangkat 2 ke titik-titik sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. N-line Cout jadi 36 ke 100 sama dengan 6 pangkat 2 tambah 10 pangkat 2 sama dengan 10 dikurang 6 sama dengan 4. N-line Cout 100 ke 196 yaitu 10 pangkat 2 ke 14 pangkat 2 maka 14 kurang 10 sama dengan 4. N-line Cout jadi jawabannya 100 atau optionnya D. N-line break case 48. Cout pada deret aritmatika tersebut memiliki beda sebanyak 4 sehingga 285, 281, 277, 273, 269, 265, 261, 257, 253, 249, 245, 241, 237, 233, 229. N-line Cout jadi untuk suku ke-15 adalah 299. N-line kita break lalu masuk case 49. Cout Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. N-line Cout berdasarkan rumus di atas maka jumlah 14 suku pertama dapat dihitung dengan titik 2. N-line Cout S14 sama dengan 14 per 2 kali A tambah U14. N-line Cout S14 sama dengan 7 dikali A tambah U14. N-line Cout S14 sama dengan 7
kali A tambah 13B. Inline, Cout S14 sama dengan 7 kali 2A tambah 13B. Inline, Cout sekarang kita lihat apa yang akan kita peroleh dari persamaan yang diketahui pada soal. Inline, Cout U3 tambah U6 tambah U9 tambah U12 sama dengan 72. Inline, Cout A tambah 2B tambah A tambah 5B tambah A tambah 8B tambah A tambah 11B sama dengan 72. Inline, Cout 4A tambah 26B sama dengan 72. Lalu kita sederhanakan, 2A tambah 13B sama dengan 36. Jadi sama-sama dibagi 2 semuanya. Inline, Cout substitusilah persamaan yang kita peroleh ke rumus jumlah suku. Inline, Cout S14 sama dengan 7 dikali 2A tambah 13B. Inline, Cout S14 sama dengan 7, 2A itu kita masukkan ya, jadi S14 sama dengan 7 kali 36 sama dengan S14 sama dengan 252. Inline, jadi jumlah 14 suku pertama barisan itu adalah 252. Atau jawabannya adalah A. Inline, kemudian kita break, masuk case 50. Cout U5 sama dengan 243. Atau U5 itu yaitu rumusnya A dikali R pangkat 4 sama dengan 243. Inline, Cout U9 per U6 sama dengan 27. Atau A kali R pangkat 8 per A kali R pangkat 5 sama dengan 27. Inline, Cout sama dengan R pangkat 3 sama dengan 27. Berarti ini U9 per U6 ya. Jadi R pangkat 3 sama dengan 27 kan. Nah, R pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3. Jadi R-nya adalah 3. Inline, Cout A sama dengan 243 dibagi Cout A kali R pangkat 4 sama dengan 243. A dikali 3 pangkat 4 sama dengan 243. A dikali 81 sama dengan 243. Inline, Cout A sama dengan 243 dibagi 81 sama dengan 3. Inline, Cout U2 sama dengan rumusnya A dikali R. Atau A dikali R pangkat 1. Sama dengan A dikali 3 dikali 3 sama dengan 9. Inline, maka hasilnya itu adalah U2 yaitu 9. Lalu break, kita masuk ke case 51. Cout 3,9,27,81, Inline, Cout pada deret tersebut didapat beda pada setiap angka adalah kali 3. Inline, Cout 3 kali 3 sama dengan 9. Inline, Cout 9 kali 3 sama dengan 27. Inline, Cout 27 kali 3 sama dengan 81. Inline, Cout 81 dikali 3 sama dengan 243. Inline, Cout jadi jawabannya adalah 243. Inline, lalu break, kita masuk case 25. Cout pada deret tersebut untuk mendapatkan hasil jawabannya pada setiap angka dikurang dengan kelipatan 5. Inline, Cout 100 dikurang 5 sama dengan 95. Inline, Cout 95 dikurang 10 sama dengan 85. Inline, Cout 85 kurang 15 sama dengan 70. Inline, Cout 70 dikurang 20 sama dengan 50. Inline, Cout 50 dikurang 25 sama dengan 25. Inline, Cout jadi jawabannya adalah 25. Inline, lalu kita break, kita masuk case 53. Cout U2 sama dengan A tambah B sama dengan 5. Inline, Cout U4 tambah U6 sama dengan A tambah 3B tambah A tambah 5B sama dengan 28. Inline, Cout U4 tambah U6
sama dengan 2A tambah 8B sama dengan 28. And line, Cout A tambah 5 sama dengan A tambah B sama dengan 5. Lah, selanjutnya 2A tambah 2B sama dengan 10. And line, Cout 2A tambah 2B sama dengan 10 dikurang 2A tambah 8B sama dengan 28 sama dengan minus 6B. Jadi ini habis 2-nya, tinggal 2B dikurang 8B. Jadi minus 6B sama dengan minus 18. Lalu artinya minus 6B sama dengan minus 18 berarti B sama dengan 3 dan A sama dengan 2. And line, Cout U9 sama dengan A tambah 8B sama dengan 2 ditambah 8 kali 3 sama dengan 2 ditambah 24 sama dengan 26. And line, lalu break, kita masuk case 54, Cout S titik-titik sama dengan 2 sama dengan 2 OA sama dengan 2 kurang 2R. And line, Cout minus 1 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 1. Atau dapat kita baca A lebih besar dari minus 1 dan lebih kecil dari 1. And line, Cout R sama dengan 1 OA sama dengan 0. And line, kemudian Cout R sama dengan minus 1 OA sama dengan 4. And line, Cout maka 0 lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari 4A atau A lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 4. And line, break. Kita masuk case 55, itu Cout A tambah 2B sama dengan 18 kurang A tambah 4B sama dengan 24. And line, Cout minus 2B sama dengan minus 6. And line, Cout B sama dengan 3. And line, Cout A tambah 2 dikali 3 sama dengan 18. And line, Cout A sama dengan 18 dikurang 6 sama dengan 12. And line, Cout S7 sama dengan 7 per 2 dikali 2 kali 12 tambah 6 dikali 3. Nah, kerjakan dulu yang di dalam kurung. Sama dengan 7 per 2, ini masih tetap dikali 6 dikali 3, 18. 2 dikali 12 sama dengan 24, maka 7 per 2 dikali 24 tambah 18. And line, Cout S7 sama dengan 7 per 2 dikali 42 sama dengan 42 dibagi 2 itu 21, habis jadi 7 dikali 21 sama dengan 147. And line, break. Lalu Cout and line. Selanjutnya, header pembahasan dengan parameter char k, char n, dan integer nomor. Kemudian ini untuk menampilkan judul dari pembahasan. Lalu soal dengan parameter nomor. Ini untuk menampilkan misalnya soal nomor 1, maka akan tampil jawaban yang benar dan jawaban kita. Sehingga kita langsung mengetahui jawaban kita itu benar atau salah. Kemudian ini juga penjelasan parameter nomor. Penjelasan juga, misalnya penjelasan 1 maka akan tampil. Kemudian header hasil skor dengan parameter array k, array answer, dan count. Count ini adalah banyak soal yang berhasil kita jawab. Kemudian terdapat variabel skor, benar dan salah. Dan skor diinisiasi dengan 0, benar inisiasi dengan 0, salah juga inisiasi dengan 0. Kemudian terdapat looping atau pernyataan integer i sama dengan 0, di mana i
count, banyak soal yang berhasil kita jawab, dan increment plus. Kemudian kenapa kita tuliskan I sama dengan 0? Karena kita menggunakan fungsi array ya. Maka kan kita ketahui kalau indeks array itu dimulai dari angka 0. Kemudian terdapat kondisi jika kita menjawab dengan P ini untuk melewati soal, maka soalnya akan terskip atau terlewati. Kemudian jika jawaban kita sama dengan kunci, maka jawaban kita benar dan akan mendapat skor plus 4. Dan begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Jika jawaban kita benar, maka akan terus ditambah terus dengan 4. Kemudian jika kita menjawab salah, karena kita menggunakan penilaian dengan sistem minus, maka skor kita akan dikurangi dengan 1. Begitu juga dengan soal selanjutnya. Apabila kita menjawab salah, maka skor kita akan dikurangi dengan 1. Kemudian ini juga terdapat pengkondisian agar skor tidak negatif. Karena batas nilai terkecil adalah atau skor terkecil itu adalah 0. Jadi jika jawaban kita misalnya benarnya cuma 1 dan sisanya salah semua, otomatis jawaban kita akan minus, tapi akan dibuatkan menjadi 0. Kemudian ini untuk menampilkan skor akhir, di mana terdapat perintah Anda mendapatkan skor dengan parameter skor, kemudian berhasil dijawab dengan skor benar ditambah skor salah. Jadi soal yang kita lewati tidak akan terhitung ke dalam berhasil dijawab ini. Kemudian soal yang benar, dan ini soal yang salah. Kemudian untuk soal yang tidak dijawab atau kita skip, maka dapat dihitung dengan jumlah seluruh soal, yaitu 55, dikurangi dengan skor benar ditambah skor salah. Misalnya, jumlah seluruh soal kan ada 55. Sedangkan kita hanya berhasil menjawab soal dengan benar itu 3, dan soal salah itu 2. Kemudian kita tambah benar ditambah salah itu ada 5. Jadi yang tidak dijawab itu ada 50. Kemudian integer min, ini untuk memberikan color, sistem warna pada runnya program. Kemudian deklarasikan seluruh variabel, nama, umur, NIM, jurusan, fakultas, universitas dengan tipe data string. Kenapa kita menggunakan tipe data string? Karena program ini kan bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa. Dan NIM di seluruh universitas itu tidak sama. Dan mungkin NIM di universitas lain ada menggunakan huruf. Makanya kita buat tipe data string. Begitu juga dengan variabel lainnya. Kemudian integer pilihan, count sama dengan 0. Ini count ini adalah banyak soal yang berhasil kita jawab dengan wall status true. Ini adalah kunci jawaban dari soal yang di atas. Kemudian char and size of k. Ini merupakan ukuran dari jawaban kita. Kemudian char yes or no, jawab.
Ini adalah header untuk login. Judul, kemudian terdapat seperti perintah dari program, yaitu silahkan registrasi akun terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Di situ kita akan diminta registrasi akun terlebih dahulu, kemudian baru dapat kita login. Kemudian kondisi, pilihan sama dengan 1, dengan tipe data username dan password dengan tipe data string. Kemudian perintah untuk pilihan username dan pilih password. Ini untuk sebagai tempat file kita tersimpan, file registrasi kita tersimpan. Jadi, apabila kita telah registrasi akun, maka kita tidak perlu registrasi kembali saat menggunakan program ini kembali. Kita hanya perlu login, karena file registrasi sebelumnya itu sudah tersimpan di file kita. Kemudian jika tidak sama dengan status, tidak sama dengan login itu, maka akan muncul tulisan gagal login. Kemudian jika password dan username kita benar, maka akan muncul sukses login. Ini merupakan header untuk petunjuk penggunaan program. Terdapat loading seperti yang di atas, tunggu sebentar. Kemudian ini sama. Ini agar kita bisa menggunakan fungsi while. Kemudian ini untuk menampilkan petunjuk. Ini untuk menampilkan pertanyaan kepada pengguna program, apakah Anda sudah paham dan ingin melanjutkan, yes or no. Apabila kita menjawab yes, maka akan selanjutnya. Kemudian apabila kita menjawab no, maka program akan menanyakan kembali, apakah Anda yakin? Kemudian terdapat pertanyaan lagi yes or no. Dan apabila kita menjawab yes, maka program akan tertutup. Dan terdapat tulisan terima kasih sudah menggunakan program ini. Kemudian jika kita menjawab no, maka akan muncul pertanyaan kembali seperti di atas, yaitu apakah Anda yakin? Pertanyaan lagi, apakah Anda yakin? Dan perlu diingat, apabila kita menginputkan selain Y dan M, maka akan keluar inputan salah pada program. Misalnya kita menjawab asal seperti menginputkan A, B, C, maka program akan memunculkan perintah inputan salah. Sistem CLS, kemudian untuk menampilkan petunjuk, kemudian terdapat pertanyaan lagi. Apakah Anda sudah paham dan ingin melanjutkan? Kemudian sama seperti tadi ya, jika kita menjawab yes, maka kan selanjutnya. Kemudian apabila kita menjawab no, maka akan ditanyakan lagi. Kemudian jika kita menjawab selain Y dan N, maka akan muncul input yang salah. Ini merupakan header opening. Untuk menampilkan loading, tunggu sebentar. Ini adalah header data mahasiswa atau calon mahasiswa atau siapapun yang akan mengikuti atau menggunakan program psikotes ini.
maka akan diminta memasukkan nama, umur, NIM, jurusan, fakultas, dan universitas. Kemudian kenapa kita menggunakan getLine? Karena agar kita bisa menggunakan spasi saat mengisikan data. Kemudian yang sama, agar kita bisa menggunakan fungsi while. Lalu terdapat pertanyaan lagi, Cout, apakah Anda yakin ingin memulai psikotes ini? Kita tinggal menjawab Y or M, yes or no. YN to over YN ini agar program dapat mengkonversi sendiri menjadi huruf besar. Misalnya kita menjawab Y-nya itu dengan huruf kecil, maka terkonversi sendiri atau terbaca oleh program itu sebagai huruf besar. Kemudian jika kita menjawab yes, terdapat sistem CLS dan break. Kemudian jika kita menjawab no, perulangan lagi, maka akan ditanyakan, apakah Anda yakin? Kemudian terdapat pertanyaan lagi, yes or no. Sama ya programnya seperti yang di atas. Untuk memulai psikotes, kita menggunakan loading memulai psikotes. Fungsi for integer i slash 0 i size of k i plus temukan tidak biodata yang terdiri dari nama, umur, jurusan, fakultas, universitas, dan soal i plus 1. Untuk menentukan jawaban, kita masukkan jawaban Anda. P untuk melewati X untuk mengakhiri dan jawabnya dengan mengisi shift jawab, dan jawab sama dengan bubble jawab untuk semua tulisan jawab menjadi huruf set jawab, dan syarat if tekan X. Kemudian akan ke sistem data atau menghapus, lalu loading diposisikan inside, kemudian out untuk akan selanjutnya akan kembali A dan Y EN tidak sama dengan dulu EN I memasukkan jawaban Y dan N. Kemudian ke sistem CLS untuk menghapus, panggil header biodata, kemudian untuk menanyakan kita menulis Cout psikotes telah selesai, ingin melihat hasil E atau tidak. Kemudian masukkan program tadi YN untuk jawaban Y atau no, dan panggil YN atau nilai YN, jawabannya akan menjadi huruf kapital. Syarat YN sama dengan Y besar. Kemudian akan lanjutkan dengan menghapus CLS atau sistem CLS. Untuk roket loading menggunakan loading atau memanggil roket loading.
Kemudian loading menghitung skor Anda, header, spasi, hasil skor dari K and load, enter, berhenti, atau pernyataan yn sama dengan no, yn sama dengan a, while yn tidak sama dengan y, tidak sama dengan a. Lanjutkan dengan cls header, mengambil data. Kemudian untuk memanggil atau menanyakan apakah Anda yakin, masukkan sin ya atau tidak. Ya atau tidak merupakan huruf kapital, if yn y besar. Kemudian menghapus cls, panggil loading, menutup program, menghapus cls. Kemudian terima kasih sudah menggunakan program ini, exit, tutup. Atau tidak, berhenti, atau hapus, panggil header, panggil data, out, apakah Anda yakin? Jika jawaban berbeda, akan muncul input salah. Kemudian sleep, atau hapus, panggil header, panggil biodata, menanyakan ulang, psikotes selesai, ingin melihat hasilnya. Input salah jika jawaban tidak sesuai untuk pembahasan yn a. Kemudian while tidak sama y, yn tidak sama n. Hapus panggil header untuk hasil skor k and load. Melihat bahasan yn sama dengan huruf kapital. If pernyataan atau syarat yn dengan y besar akan menghapus mencari loket loading, mengambil bahasan yang tak unkor, integer i sama dengan o, i lebih kecil, cout, i plus plus untuk melanjutkan soal. While, kemudian menghapus, panggil header untuk bahasan ki and i plus 1. Lanjut ke pembahasannya untuk jawaban yn huruf kapital, yaitu dengan trouble, dan syarat yn sama dengan y besar, sistem menghapus, loading pembahasan selanjutnya, berhenti atau tidak, menghapus, loading tunggu sebentar, berhenti, atau sistem menghapus, fill header, pembahasan, lanjut pembahasan. Jika jawaban berbeda, tidak ya atau no, akan muncul input salah, mati. Sistem menghapus, jika jawaban yn no, berhenti, atau jawaban no, yn a, while yn tidak sama dengan y, tidak sama dengan n. Sistem cls, atau menghapus, panggil header, hasil skor, dan apakah Anda yakin. Untuk menutup, jika menjawab y, menghapus, loading, menutup, menghapus. Terima kasih program ini, berhenti, menghapus, panggil header lagi, dan mengulang hasil skor.
dan menanyakan ulang, atau hapus, panggil header, hasil skor, jawaban dan apa yang sudah dijawab, dan menanyakan ulang. Jika tidak sesuai dengan jawaban ya atau tidak, akan muncul input salah. Untuk pembahasan panggil header untuk menanyakan semua telah selesai. Apakah Anda ingin logout? Ya atau no. Masukkan jawabannya ya, no, atau YN. YN dengan probable YN itu jawaban YN menurut digital, dan syaratnya Y digital. Sistem menghapus, lalu loading logout, loading program. Jika jawaban tidak, sistem hapus, loading kembali utama, simai, dan akan muncul terima kasih sudah mempercayakan semua kepada kami. Selesai. Baik, di sini saya akan menjalankan program ini. Untuk pertama kali yang kita lakukan adalah kita running program ini terlebih dahulu. Di sini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal-soal sekaligus melihat fungsi-fungsi dan tampilan program ini. Nah, bisa dilihat, pertama kali yang akan muncul pada layar tampilannya adalah welcome, yang menandakan selamat datang pada tes kali ini. Lalu di sini terdapat dua pilihan, yaitu register dan login. Yaitu silakan registrasi akun terlebih dahulu jika belum mempunyai akun. Maksudnya di sini kami menggunakan sistem seperti tes psikotes pada umumnya, yaitu membuat akun terlebih dahulu. Ketika ingin mengerjakan tesnya itu login dulu ke akun yang telah kalian buat. Nah, untuk itulah ada dua pilihan, yaitu register dan login. Pilihan yang pertama, kamu harus membuat akun terlebih dahulu, yaitu Anda pilih nomor 1, lalu muncul pilih username yang kalian inginkan. Di sini saya ingin menggunakan nama saya, yaitu LFDNSA, dan pilih password yang kalian inginkan. Nah, di sini saya ingin memasukkan password yang mudah aja ya, biar mudah diingat, yaitu Mama. Untuk itu, setelah dimasukkan username dan password, kalian enter, lalu kembali lagi seperti ini yang menandakan bahwa akun kalian telah terdaftar. Lalu dilanjutkan dengan login ke dalam akun kalian. Nih, masukkan username ELFDNSA. Lalu masukkan password yang tadi dipilih Mama. Lalu yang terjadi, sukses login. Nah, bagaimana sih kalau misalkan passwordnya salah? Kalau passwordnya salah, maka ada tulisan Anda gagal login, lalu kalian mengulang lagi dari awal. Nah, di sini terdapat petunjuk-petunjuk untuk menjalankan tes psikotes. Yang pertama, isi biodata diri Anda dengan benar. Lalu, di sini terdapat pilihan Y atau N, yaitu menandakan Y itu untuk iya atau lanjut, N itu untuk tidak atau stop gitu. Nah, nomor 3, sistem pengerjaan bersifat sekuensial atau tidak dapat kembali ke soal sebelumnya. Artinya, para peserta yang mengikuti tes ini tidak dapat mengerjakan ulang soal yang mereka lewatkan atau mereka yakini itu salah. Yang keempat, jawab soal dengan baik dan benar. Jawab soal dengan cara memasukkan sebuah karakter pilihan Anda. Di sini kita menggunakan 5 karakter, yaitu A, B, C, D, E. Jawab soal dengan cara memasukkan karakter itu ya. Lalu di sini kita ada dua pilihan lagi nih. Jawab P dan X. P ini kita gunakan jika ingin langsung soal berikutnya tanpa menjawab. Seperti misalkan kalian tidak tahu jawaban nomor 1. Lalu kalian bisa lanjutkan ke nomor 2
tapi tidak menjawab nomor 1 gitu. Anda pilih P, tetapi karena sifatnya sekuensial, yaitu artinya tidak dapat kembali ke soal sebelumnya, jadi nomor 1 itu kosong, jadi tidak dinilai. Nah, kalau kalian jawab X, berarti kalian mengakhiri psikotesnya. Misalkan kalian nomor 40 atau nomor berapa, kalian tekan X gitu kan. Nah, itu langsung mengakhiri program, lalu langsung menuju ke skor yang kalian dapatkan gitu. Lalu, inputan dapat berupa huruf besar maupun kecil, ya artinya tidak masalah mau masukin huruf besar atau mau masukin huruf kecil, tetap terbaca dan tetap bisa diinputkan gitu. Yang ke-9, pastikan memasukkan inputan yang sudah ditentukan, A, B, C, D, E, dan PX ya. Kalau selain itu, dianggap salah gitu. Atau Z, X, Y itu, X, iya, Z, F gitu salah ya. Nah, 10, pastikan Anda sudah mengisi jawaban sebelum ke soal berikutnya. Karena di sini kita bisa lihat ya, sistem penilaiannya itu adalah jika benar ditambah dengan 4, salah dikurang 1, tidak menjawab 0. Nah, kalau misalkan kalian tidak mengetahui jawabannya, lebih baik kalian lewat saja dengan menekan P itu, karena kalau misalkan kalian semakin banyak kalian salah, tapi juga banyak yang kalian benar, itu memotong poin kalian. Jadi poin kalian semakin kecil gitu. Nah, setelah soal, baru Anda bisa melihat skor Anda. Lalu kalian nanti bisa memilih apakah kalian ingin melihat pembahasannya atau tidak. Tetapi pembahasannya hanya diperlihatkan sejauh mana Anda menjawab soal. Misalkan Anda menjawab hanya 38 soal. Nah, pembahasannya itu hanya ada 38 soal. Soalnya untuk menghindari kecurangan-kecurangan gitu. Nah, apakah Anda sudah paham dan ingin melanjutkan? Di sini ada pilihan Y atau N. Kalau kalian pilih N, berarti kalian mengakhiri program ini. Lalu, kalau kalian pilih Y, itu artinya kalian lanjut ke programnya gitu. Nah, di sini kita milih Y ya. Ya. Tunggu sebentar. Nah, di sini terdapat masukkan data sesuai data diri kalian ya. Alfida. Umur, NIM, jurusan matematika, Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya. Nah, di sini dilanjutkan dengan apakah Anda yakin ingin memulai psikotes ini? Ya. Memulai psikotes. Nah, di sini terdapat soalnya nih, kayak gini nih. Soal nomor 1, dispensasi. Jawabannya adalah A. Pelanggaran, B. Kelonggaran, C. Perizinan, dan D. Pencegahan, E. Hadiah. Nah, di sini seperti yang kita tahu, dispensasi itu adalah kelonggaran ya. Kelonggaran atas sebuah masalah gitu loh. Nah, berarti jawabannya adalah B. Gitu. Kalau kalian menekan huruf B, maka soal nomor 1 ini akan dilewatkan, tetapi kalian tidak bisa kembali ke soal nomor 1. Jadi nomor 1 dianggap 0 gitu, nggak bisa diisi lagi. Tapi kalau kalian memilih X, berarti kalian udah menyelesaikan soalnya tanpa menjawab soal-soal yang lain. Kalian juga tidak bisa melihat pembahasan soal. Karena pembahasan soal itu hanya untuk soal-soal yang dijawab, baik benar atau salah. Nah, kita enter. Lalu, agresi. Agresi ini bisa kita bilang, kita jawab A ya. Di sini saya akan menjawab ini. Sama seperti itu, ada P dan X. Kalau kalian milih P, kalian lewatkan. Kalau kalian milih X, kalian mengakhiri program. Nomor 3, B,
Nomor 4, mortalitas. Mortalitas itu adalah jumlah kematian ya, yang berarti adalah angka kematian. Lalu Batra. Batra itu ibarat kata pada KBBI itu ada artinya adalah perahu. Jadi jawabannya B. Citra adalah sama dengan gambaran. Dikotomi. Dikotomi itu adalah artinya dua kelompok, yaitu adalah E. Holistik. Holistik itu sama dengan keseluruhan. D. Sini saya akan menjawab saja ya. Karena fungsi dan yang lainnya itu sama seperti soal-soal sebelumnya, yaitu ada P untuk melewati, X untuk mengakhiri gitu. Karena kita ingin melihat skor kita, maka kita mungkin akan mengerjakan sekitar 40 atau 30-an gitu ya. Lalu nomor 10. Nah, kita mencoba untuk nomor 10 ini kita P, kita melewati ya. Dilanjutkan dengan soal selanjutnya gitu. Soal nomor 11. Kita P lagi nih, kita lewatin lagi nih, karena nggak tahu jawabannya nih. Antipati. Antipati itu antonimnya adalah simpati. Antipati itu apa ya? Kayak tidak acuh gitu loh. Acuh-acuh gitu loh, kayak nggak peduli banget dengan keadaan sekitar. Otomatis antonimnya adalah simpati, yaitu peduli dengan sekitar gitu. Konkav. Cembung. Sini kita jawab aja lah ya guys. B, curam. Landai ya. Karena curam, landai itu sama kayak cetek itu gitu. Delusi adalah khayalan atau ilusi ya. Jadi lawan katanya adalah nyata. Kita P lagi nih, karena meskipun kita tahu nih ya, pilok itu adalah lawan katanya prolog, tapi kita ingin mencoba untuk variabel P misalnya, untuk melewatinya. Lanjutkan dengan soal selanjutnya, absolute. Kita jawab B misalkan. Kita lanjut saja ya, nomor 20A, nomor 21B gitu. Dua C, 23 pesawat terbang kabin. Berarti di dalam pesawat terbang terdapat kabin-kabin. Berarti kalau untuk misalnya ada rumah, terdapat ruangan. Benarkah? Itu kita jawab C ya. 24. Mendobrak sama dengan masuk. Kita pilih merampok uang, telepon telegram, mengaduk semen, menyela bicara, mengirim surat. Jawabannya itu adalah E ya, karena mengirim surat. Apa yang mau kita kirim? Surat gitu. Di sini kita P lagi karena tidak tahu jawabannya. Pembalap sirkuit. Belajar di kelas. Karena pembalap itu tempatnya itu adalah di sirkuit. Sedangkan kalau kita belajar, tempatnya adalah kelas. Gitu.
27. Italia, euro. Karena euronya adalah mata uang, jadi Jerman pound sterling. 8. Makanan, lapar, lalu air haus. Kita jawab 9C 30. 30 kita lewatkan, P. Kita P-kan lagi. A. 33 kita jawab E misalkan ya. 34 B. 35 Mari mengayuh sepeda dengan kecepatan rata-rata. Jawabannya adalah A ya, 10.25. Lalu kita jawab 36, coba kita lewatin ya. 36 kita lewatkan, 37 kita tekan P, 38 juga kita tekan P. Nah, lalu 39 itu adalah B ya, misalkan kita anggap B aja dah. Nah, kalau 40 ini, karena kita tadi sudah menggunakan P untuk melewati, pastinya kita untuk melihat apa yang terjadi jika kita menekan X, yaitu adalah untuk mengakhiri kan. Lalu apa yang terjadi itu? Apakah langsung keluar program atau ada sesuatu lagi tuh? Nah, coba ya kita tekan X, mengakhiri program. Nah, di sini langsung mengakhiri program tuh. Psikotes telah selesai. Nah, kalian ingin melihat hasilnya atau tidak? Kalau kalian ingin melihat skor dan pembahasannya, kalian pilih Y. Jika tidak, kalian bisa pilih N atau No. Sini kita menghitung skor. Nah, di sini saya mendapatkan skor 75. Yaitu yang berhasil dijawab adalah 30 soal dari 55 soal. Benar ada 21, salah ada 9, dan tidak dijawab ada 25. 25 ini termasuk dengan soal-soal yang kita lewatkan tadi loh, gitu. Nah, apakah Anda ingin melihat pembahasannya? Ye. Nih, pembahasan nomor 1, dispensasi, yaitu kelonggaran. Benar? Jawaban Anda benar. Dispensasi adalah satu keputusan negara yang memberikan kebebasan atau kelonggaran dari suatu aturan resmi atau undang-undang yang berlaku. Nah, kalian ingin melanjutkan ke pembahasan selanjutnya atau tidak, itu terserah Anda. Tapi di sini kita akan melanjutkan pembahasannya ya, yaitu Y. Nah, nomor 2, saya juga benar. Jawaban benar adalah A, yaitu agresi sama dengan penyerangan. Sedangkan jawaban saya adalah A. Agresi adalah perilaku merugikan dalam interaksi sosial. Dalam psikologi perilaku, agresi adalah bagian dari perilaku yang menyebabkan kerusakan, seperti bentuk penyerangan. Agresi bisa menyakiti individu maupun kelompok. Bahaya tuh. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, Y atau N. Nah, kita bisa ngelanjutin ya, bisa lanjutin aja ya. Nih, Y. Nomor 4 juga benar, Y. 5 juga benar kita. Tuh Bahtera itu adalah sebuah perahu. Citra. Citra itu bahasa Inggrisnya image, yang artinya gambar. Jadi, citra itu sama dengan gambaran. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Dikotomi, dua kelompok. Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Lanjut. Holistik adalah keseluruhan. Holistik adalah satu cara pandang yang menyatakan bahwa keseluruhan sebagai satu kesatuan lebih penting daripada bagian-bagiannya. Kita lanjutkan.
Nomor 9, kampiun, artinya juara. Nah, kita kan di sini mendapatkan dua buah huruf tuh kan, Y atau N. Gimana sih kalau kita misalkan kita nggak sengaja tertekan misalnya G misalkan, apa sih yang terjadi? Nah, input salah, jadi kalian tidak bisa melanjutkan ke pembahasan selanjutnya jika kalian menginput huruf yang salah, R, gitu kan, T, salah. Kalau kalian menekan huruf Y atau N baru bisa lanjut atau berhenti gitu. Nomor 10. Kita lanjut. Saya salah. 12. Nomor 13 nih. Nomor 14, konkav. Itu adalah jamanan cembung. Katanya. 15, jawaban yang benar adalah E. Bersimbah kering. Bersimbah tuh ya berlumuran lah ya, kayak bersimbah darah, bersimbah air gitu. Berbasah karena air. Otomatis lawan katanya adalah kering gitu. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Curam. Seperti saya kata tadi, curam itu bermakna terjal atau dalam. Yang artinya lawan katanya adalah landai, yaitu cetek gitu arti katanya. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nomor 17, delusi. Delusi itu seperti kata saya tadi adalah salah satu istilah medis atau dalam psikologinya itu disebut gangguan mental gitu. Yaitu delusi seringkali memiliki pengalaman yang jauh dari kenyataan, yaitu yang menandai dengan ketidaksinambungan antara pemikiran, imajinasi, dan emosi yang tidak bisa mengontrol, lalu kayak hayalan-hayalan gitulah pokoknya. Nah, jadi lawan kata dari delusi adalah nyata. Kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Di sini kita juga bisa sambil belajar ya, melihat pembahasan-pembahasan ini. Epilog. Epilog ini, nah, jawaban kita tadi adalah P kan, meskipun kita jawabannya P, yang itu artinya tidak ada dari A, B, C, D, E, itu nggak ada kita jawab. Nomor 18 ini tidak dihitung kalau yang dijawab P, karena ini sama saja dengan kita melewatkannya loh, gitu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Epilog adalah, dalam katanya ada prolog. Epilog adalah memuat kesimpulan dan pelajaran yang bisa diambil pembaca, penonton, serta pendengar dalam sebuah pementasan. Lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. 19. Absolut. Jawaban yang benar adalah E. Tidak pasti. Apa sih absolut? Absolut adalah mutlak dan tidak terbatas. Kekuasaan absolut berarti kekuasaan mutlak dan tidak terbatas yang dimiliki seseorang, sehingga cenderung bersifat otoriter. Biasanya kekuasaan absolut dimiliki oleh seorang raja, terutama raja pada zaman dahulu. Yang artinya, lawan kata dari absolut adalah tidak pasti atau tidak mutlak gitu. Lanjut ya. Kita lanjut saja karena kita tadi sampai soal ke-40 kita akhiri kan. Nah, kita harus melihat gimana sih apakah setelah soal nomor 40 itu masih bisa melihat pembahasan lagi atau benar-benar mengakhiri pembahasan gitu. Kita next aja lah ya. Nih. Tapi di sini kami membuat sistem, kalau misalkan kita cuma sampai nomor sekian, pembahasan yang keluar hanya sampai nomor yang terakhir kita kerjakan gitu loh. Karena untuk menghindari kecurangan tadi kan, misalkan ada nih orang yang cuma ingin masukin akun terus ngelihat
soal terus langsung next aja, tinggal lihat pembahasannya aja gitu kan. Nah, itu curang banget gitu. Makanya kami ngebuat pembahasannya itu sesuai dengan soal yang kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya kalian cuma menjawab 2 soal misalkan, berarti pembahasan yang muncul hanya 2 soal gitu. Kalau untuk P itu lebih baik kita lewatkan kalau tidak tahu, karena misalkan nih kalian benernya itu 10 nih, 10. Otomatis kalian mendapatkan nilai 40 dong harusnya. Tapi karena kalian menjawab lebih dari 20 soal yang kalian jawab salah karena kalian tidak tahu jawabannya, maka yang kalian dapatkan itu adalah 20 soal, karena kalau salah kan dikurang dengan -1 kan. Kalau sebanyak 20 soal, berarti nilai 40 itu dikurang 20. Jadi yang kalian dapatkan hanya 20. Nah, lain cerita kalau kalian misalnya tekan P, itu tidak dihitung. Jadi kalian tetap dapat 40. Skornya tetap dapat 40 poin gitu. Karena yang kita tekan P atau kita pilih P itu masuk ke dalam daftar yang tidak kita jawab gitu. Nah, ini nomor 39 ya. Kita lanjut ya, coba. Nah, tadi kan kita nomor 39 kita jawab, tapi nomor 40 itu kita pilih X untuk mengakhiri. Nah, berarti 40 itu tidak ada lagi pembahasannya, hanya sampai 39 tadi. Nah, setelah 39 keluar pembahasannya, kita pilih selanjutnya itu keluar semuanya telah selesai. Apakah Anda ingin log out? Nah, di sini kalian bisa pilih Y atau N. Pilih Y, maka log out dari akun dan kita akan menutup program. Nah, terima kasih sudah mempercayakan semuanya kepada kami. Nah, lalu dilanjutkan kembali lagi kepada petunjuk. Ya, seperti inilah ya. Kita coba tekan N ya. Apakah Anda ingin melanjutkan? Tidak. Apakah Anda yakin? N. Apakah Anda yakin? Iya ya. Menutup program. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Nah, ini akhirnya dari program yang kami jalankan. Sekian, terima kasih.